anggota yang tertangkap semua terlibat atau menjadi anggota dari Front Pembela Islam di Makassar. Mereka sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan Front Pembela Islam yang ada di Makassar. Ya, Anda masih di Mata Najwa. Teror untuk siapa yang tadi Anda dengarkan adalah cuplikan pernyataan setelah belasan teroris ditangkap di Makassar pada bulan Februari lalu. Dan kemudian yang belum lama ini juga beredar adalah pengakuan napi terorisme yang bernama Zainal Ansori. Tadi disebutkan oleh Bang Ridwan. Kita akan dengarkan cuplikan pengakuan dari Zainal Ansori berikut ini. Zainal Ansori, asal dari Lamongan, ingin sedikit menceritakan tentang perjalanan kami. Ya, mungkin kita mulai dari sekitar tahun 2005 sampai sekarang ini. Kegiatan yang pernah kami ikuti ketika periode tahun 2005, yakni kegiatan yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Memang sebelumnya amar ma'ruf nahi munkar ini sudah kita laksanakan kegiatan di Lamongan, tapi untuk memperlebar sayap dan memperkuat struktur ini, maka kita koneksi, kita menyambung dengan Front Pembela Islam FPI pada waktu itu, sehingga kurang lebih sekitar tahun 2005 ini kita resmi menjadi sayap dari organisasi FPI. Bang Munarman, saya ingin minta tanggapan Anda atas itu. Ini yang disebut rekonstruksi sosial, Mbak Nana. Rekonstruksi sosial itu ya fakta diciptakan, di-create, kemudian dibangun narasinya, diciptakan lagi peristiwa, terus di-create lagi, narasinya sudah disiapkan untuk tujuan menyasar pada kelompok tertentu, supaya kelompok tertentu itu dipandang negatif dan dilabel sebagai sebuah kejahatan. Itu saja sebetulnya. Oke, sekali saya mau nyatakan. Pertanyaan saya begitu. Ini ada nggak yang berani? Pertanyaan saya kalau begitu dari statement Anda, Bang Munarman, diciptakan. Yang pertama, siapa yang menciptakan? Dan yang kedua, kalau tadi narasinya itu, kalau tadi ada, jawab yang pertama dulu deh. Siapa yang menciptakan, Bang Munarman? Nah, kalau siapa yang menciptakan, Mbak Nana tahu nggak? Percaya nggak bahwa saya menciptakan peristiwa yang di Depok ada nama saya, ada FPI, dengan ada yang disebut di situ disebut peluru. Percaya nggak itu perbuatan saya? Tolol sekali saya kan? Kalau itu dilakukan oleh saya, itu fakta loh. Peristiwa adanya satu bungkusan dengan nama saya, di situ kemudian disiarkan ada peluru, ada semacam magazin segala macam. Percaya nggak itu perbuatan saya? Hanya orang tolol yang mau melakukan kejahatan meninggalkan jejak. Anda mau mengatakan yang kalau tadi Anda bilang berarti itu orangnya sama? Itu faktanya yang menciptakan apa? sama? Tulisan nama saya Munarman, hurufnya garis huruf FPI itu sama dengan tulisan yang membuat surat wasiat dalam peristiwa di Makassar dan di Mabes Polri. Lihat aja tulisannya, bandingkan, coretan garis tangannya itu sama. Ya. Nah, jadi menurut saya, apakah ini sebuah peristiwa hukum? Menurut saya ini spekulasi Anda yang Munarman bahwa ini tulisan sebuah FPI peristiwa rekonstruksi sosial, bukan peristiwa hukum. Oleh siapa? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Bagaimana Bang Ridwan? Karena tadi ini bagian narasinya ini bagian narasinya. Tudingannya serius ini bahwa nama FPI Munarman di peluru itu sama dengan surat wasiat. Sebentar, kalau yang soal tulisan di Depok, saya nggak komentar lah. Mungkin silahkan Bang Munarman seperti itu. Tetapi soal tulisan di surat wasiat di Makassar dengan tulisan surat wasiat Zakia, saya sendiri sudah cek ke grafolog, Mbak Nana. Bayar profesional, grafolog, ahli tulisan tangan, dan keluar hasilnya bahwa itu sama sekali ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi sudah juga dilakukan, informasi ini ditelusuri. Apakah benar ini tulisan aslinya Zakia? Itu kan sudah dicek juga oleh aparat kepolisian. Jadi kalau Bang Munarman bilang ini sama dengan itu, kejauhan Bang. Bahwa ada yang nulis, mungkin silakan Anda bilang begitu. Ada yang nulis FPI Munarman dan bukan Anda. Tetapi kalau disamakan narasinya sama surat, sama nggak? Enggak dong. Narasinya sama nggak? Antara peristiwa di Makassar dengan yang di Barreskrim di Mabes Polri. Sama nggak narasinya? Berbeda sama sekali. Berbeda karena yang Makassar dengan yang saya tadi sudah sampaikan Mbak Nana di awal. Yang Makassar dengan Mabes Polri ini afiliasinya Daulah Islamiyah, CAD. Sementara yang pengakuan condet itu terorisme politik. Nah, ini kan pindah dia langsung kan? Beda banget gitu loh.
Maksud saya, korelasi antara peristiwa Makassar, peristiwa Mabes Polri dengan Condet, ada korelasi nggak pertanyaan saya? Nggak ada. Ya memang beda. Tetapi kemudian terjadi penangkapan-penangkapan besar-besaran di mana-mana, dan kemudian ada satu narasi yang sudah mempersiapkan jaket FPI yang baru, buku tulisan FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang baru gitu loh. Ini Bagaimana? semua permainan opini, Permainan menurut saya, opini, narasi. permainan opini, permainan operasi intelijen kah ini Pak Polan? Jadi begini, inilah kesalahan kita ya. Kalau kita berbicara intelijen itu isinya itu hanya berbicara indication and warning. Itulah sebabnya dia selalu itu sifatnya rahasia. Karena rahasia maka dia dibicarakan hanya di dalam ruang rapat. Tapi sekarang semua masuk ke ruang publik. Nah ini yang masalahnya. Kalau ruang Tapi publik... Pak, maaf saya potong. Apakah Anda sependapat dengan yang tadi dikatakan Pak Munarman bahwa ini rekonstruksi yang diciptakan khusus narasi untuk mendiskreditkan dan sebagainya? Anda sependapat dengan itu tidak? Saya Karena saya tidak lihat akan- Anda agak berubah nih sikapnya. Kalau yang Oh, tidak. kalau yang dulu-dulu Anda tampaknya keras begitu. Loh, saya keras sama kenapa dia ya? karena apa? Anda bahkan saya ingat Anda sempat bilang Pak Munarman sebaiknya diperiksa Densus begitu. Ya, diperiksa sebagai... Ada catatan Ingat, Pak, kelam FPI, apa saya bilang? tapi Anda sekarang Dissident berbeda, and kenapa forces. ini? Kalau sebagai dissident and forces. Jangan diprovokasi Pak Bentar, sama saya mau pembawa tanya, acara karena Pak. Itu provokasi saya Pak. betul-betul ingin tahu apa yang membuat Anda berubah sikap. Tapi itu Pak. provokasi, Loh, nggak fair Karena itu. saya bilang tadi. Apa yang berubah sikap? Begini, Iya dong. saya bilang tadi, kalau kita berbicara FPI itu sudah selesai. Sudah selesai. So, ngapain kita lagi bicara ini? Persis. Kalau kita mau bicara menyelesaikan masalah teror, jangan sampai kita mau menyelesaikan masalah, menghasilkan masalah baru. Jadi Anda setuju bahwa ini memang hanya rekonstruksi yang diciptakan saja? Saya tidak mau menghasilkan masalah baru. Nanti kalau saya jawab akan menghasilkan masalah baru. Saya tidak mau, saya adalah bagian dari menghasilkan masalah baru. Saya mau Jadi Anda melihat ini persoalan yang berbeda, bukan Ini persoalan yang- ini persoalan intelijen dan sebagainya, Ya, dan ini bukan adalah sesuatu persoalan yang intelijen. Persoalan intelijen itu adalah persoalan indikasi, ingat. Hanya indikasi menghasilkan warning insight. dan sekarang sudah Tidak muncul boleh ke publik. keluar. Dan muncul keluar karena apa Nah, menurut Anda? Nah ini yang muncul keluar kan ini ada orang-orang yang ingin merasa hebat diri. Saya tahu. Ah. Nah ini Siapa itu? masalah. Maksudnya orang-orang di dalam pemerintahan atau siapa nih? Ya orang yang tahu ini kan ingin tampil tahu. Ingin tahu, oh saya tahu ya bercerita ini, JAD adalah ini. Untuk apa? Kita tahu pun untuk apa? Karena yang kita tidak kehendaki adalah perbuatannya yang ujungnya adalah teror kan? Bagaimana Bang Ridwan? Kan masalah itu. Bagaimana Bang Ridwan? Apanya Mbak yang Apakah memang Anda melihat ini sengaja diciptakan begitu? Ini narasi yang kemudian dimunculkan ke publik Ya, yang seharusnya tidak muncul dan untuk menimbulkan masalah-masalah baru? Ya sebenarnya kan perlu dipertanyakan bagaimana video itu bisa beredar, video pengakuan yang condet. Karena kan mereka ini dalam kendali Densus 88. Saya sih berharap sebenarnya ya Bang Munarman ada perwakilan Polri di sini. Karena dia yang bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik mengapa video tersangka yang sedang dalam penahanan Densus 88 bisa viral di medsos. untuk apa diviralkan itu Untuk apa pertanyaannya. diviralkan? Kita juga bertanya. Mata Jadi Najwa sudah mengundang tadi senior perwakilan, kami Pak kami sudah untuk mengundang perwakilan Mabes Polri, tapi belum ada yang bisa mengirimkan wakilnya untuk itu menyampaikan. jadi pertanyaan lagi Mbak penjelasan. Nana. Itu Itu jadi pertanyaan. pertanyaan besar. Kenapa institusi sebesar Mabes Polri dengan perangkat humasnya yang sangat banyak tidak bisa mengirimkan perwakilan di acara Mbak Nana untuk menjelaskan permasalahan yang sangat penting seperti ini? Pertanyaan besarnya tadi menurut Anda, Tadi, kenapa? kenapa video itu bisa pertama, kenapa harus ada video itu? Satu. Kedua, kenapa tersirkulasi ke publik di media sosial? Bukan di yang medsos loh, itu resmi loh. Iya, maksudnya melalui Ya, media, mainstream loh. lalu pindah ke medsos. Iya. Jadi apa motivasinya di situ? Apakah motivasinya Apa untuk dugaan mengembangkan penyidikan? Dugaan Anda apa? Dalam disiplin kontrateror selama ini yang kami ikuti, penyidikan itu selalu tertutup. Jadi kalau mau nangkap orang lain, yang data ini jangan keluar dulu. Supaya orang ini tidak siap-siap gitu loh. Seharusnya. Ya kasarnya gini lah, misalnya nih Bang Munarman, mohon maaf. Mau nangkap Bang Munarman, ya konyol kalau bikin tulisan FPI Munarman. Nah, Gitu loh, ini Justru bertentangan banget. Justru kalau misalnya Bang Munarman jadi TO, ya tidak ada kata-kata apapun tentang Munarman, tahu-tahu Bang Munarman Ditangkep. ditangkap.
Oke, saya ingin Jadi bertentangan, Mbak Nana. Jadi itu pertanyaan yang menurut Anda Ya, perlu saya dijawab. juga bertanya. Dan Perlu- juga perlu- diekspos ke media itu loh pertanyaannya. Ya, saya juga bertanya. Untuk Tapi tujuan memang apa? soal penangkapan misalnya orang-orang yang dicurigai, dicondet itu memang diberi ruang juga Mas Ridwan di Undang-Undang 5 2018. Tapi Tujuannya pengakuannya untuk apa? Iya memang soal tujuan untuk apa dan kemudian mereka kemudian ternyata tidak punya afiliasi atau tidak terkait, nah itu harus dibebaskan. Justru itu. Tapi kan Jadi- untuk mengantisipasi sebenarnya. Jadi waktu kita bahas Undang-Undang 5 2018, perubahan dari Undang-Undang 15 2003 itu kan karena selama ini ada semacam keluhan, ada semacam keprihatinan bahwa ketika misalnya ada tanda-tanda, ada gejala atau ada apa dan sebagainya, aparat tidak bisa masuk. Nah makanya kita kemudian memberikan ruang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Artinya apa? Artinya ketika misalnya ada situasi dilihat ada sekelompok orang berdasarkan data dan sebagainya, coba diamankan. Tapi tentu harus prosesnya tetap profesional. Karena dalam Undang-Undang 5 2018 itu menimbang itu sudah kita ingatkan bahwa tetap memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia. Oke, kita akan kembali, kita harus break, masih ada waktu untuk membahas ini. Tetap di Mata Najwa, kami kembali saat lagi.